Romo Mangun, pahlawan kampung Code. Di Yogyakarta, ada kampung Kali Code dengan rumah yang warna-warni dan menarik wisatawan yang punya selera seni. Kampung unik ini tidak lepas dari jasa almarhum Romo Mangun Wijaya. Cerita ini berawal di tahun 1980-an. Saat itu, bantaran Kali Code yang berada di pusat kota Yogyakarta dipenuhi gubuk-gubuk liar dari kardus. Penghuninya silih berganti dan tak diakui oleh pemerintah setempat. Konon penggusuran sudah dilakukan berkali-kali, tapi tak pernah berhasil. Gubuk-gubuk baru dibangun kembali dan menjamur lebih cepat. Rumah-rumah dari kardus, atapnya dari plastik atau terpal. Pokoknya apa saja yang ada, asal tidak kepanasan. Saat itu, permukiman yang terletak di sebelah selatan jembatan Gondolayu ini dihuni gelandangan. Mulai dari pemulung, pedagang, tukang ojek, sampai pencopet ada di sana. Sampai suatu hari, pada sekitar tahun 1982, banjir akibat luapan Kali Code menyapu rumah-rumah bedeng di bantarannya. Saat bencana banjir itu, seorang pria paruh baya datang ke lokasi itu dengan membawa sejumlah bantuan. Namun rupanya pria berkacamata itu semakin sering datang ke kawasan kumuh itu. Siapa sangka, pria yang mengubah nasib kampung Kali Code itu, namanya Romo Mangun. Dia waktu itu sering ke kampung Kali Code, bicara kepada warga soal idenya untuk membangun rumah yang lebih layak, karena dia kasihan melihat warga kehilangan rumah karena banjir. Meski ada saja yang meragukan ide Romo Mangun, tapi sebagian besar warga menyetujui ajakan tersebut. Apalagi tak ada sepeser pun uang yang dikeluarkan oleh warga. Warga tidak tahu uangnya dari mana, hanya modal tenaga saja. Semuanya dari Romo Mangun. Romo Mangun tidak sendirian. Ada beberapa mahasiswa yang ikut mengontrol pembangunan kampung Code kala itu. Dibangun sedikit demi sedikit, mulai tahun 1983 dan baru rampung pada tahun 1985. Ditambah lagi deretan rumah-rumah dari utara ke selatan yang menyambung harus diselesaikan bergantian agar warga tetap bisa tinggal di salah satu sisinya ketika sisi lainnya dibangun. Selama pembangunan, Romo Mangun pindah ke bantaran Kali Code. Pria kelahiran Ambarawa 6 Mei tahun 1929 ini menempati sebuah rumah bedeng di sudut sebelah utara, dekat dengan kolong jembatan. Dengan segala keterbatasannya, Romo Mangun mengawal pembangunan kampung Code. Dinding bangunan berderet dibuat setengah batu bata, kayu, dan dikombinasikan dengan anyaman bambu. Meski sederhana, tapi tertata apik dan jauh lebih layak dibanding kondisi sebelumnya. Sentuhan akhir dari pembangunan diserahkan Romo Mangun kepada para mahasiswa seni rupa dari Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI yang saat ini menjadi Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta. Meski pembangunan rampung, Romo Mangun tetap tinggal di kampung tersebut hingga 2 tahun kemudian. Selama tinggal di sana, dia perlahan memperkenalkan koperasi dan pendidikan yang layak kepada warga. Sebuah balai yang sengaja dibangun di tengah kampung menjadi pusat kegiatan warga. Hampir setiap hari, Romo Mangun bercengkrama dengan anak-anak di balai tersebut. Mereka belajar bersama atau sekedar membaca buku-buku yang sengaja diletakkan di sana. Setelah kampung Code selesai ditata dan telah dihiasi mural warna-warni, banyak turis mancanegara yang datang berkunjung. Sejumlah penghargaan diraih atas gaya arsitektur kampung Code. Kepercayaan diri masyarakat kampung Code perlahan membuncah. Kesadaran mereka akan pendidikan untuk anak-anak juga meningkat. Tak lagi kumuh. Kini banyak orang yang datang dan berdecak kagum pada kampungnya. Pemandu wisata mulai memasukkan kampung Code ke tujuan di paket-paket wisatanya. Seiring berjalannya waktu, beberapa warga kampung Code lebih memilih bekerja sebagai tukang becak dan sebagian lainnya berdagang kecil-kecilan. Banyak pula yang memilih berdagang angkringan di sepanjang jalan di atas perkampungan mereka.
Sedangkan Romo Mangun akhirnya meninggalkan rumah bambunya di bantaran Kali Code pada sekitar tahun 1987. Sebuah mural wajah Romo Mangun berukuran besar terpampang di dinding yang ada di depan balai warga di tengah kampung. Meski sudah tidak ada Romo Mangun di sini, tapi bangunan rumah yang jadi peninggalan tetap akan dipertahankan. Setiap tahunnya, di sebuah gereja di Jetis, selalu ada acara yang digelar untuk memperingati hari meninggalnya Romo Mangun. Warga selalu diundang dan senang hati menghadirinya sebagai bentuk hormat dan terima kasih yang tak terputus. Walaupun kini sudah mulai muncul banyak bangunan baru di kampung Code, tapi mudah saja mengamatinya. Bangunan asli yang didesain oleh Romo Mangun adalah bangunan yang berdinding anyaman bambu dan beratap sen. Balai warga yang memiliki arsitektur unik dengan cat warna-warninya hingga saat ini selalu ramai oleh berbagai kegiatan. Selain turis, kampung ini juga kerap didatangi mahasiswa yang ingin belajar. Belajar apapun itu.